kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain, tidak bukan, tidak hanya, tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih? Yuk, diam, duduk atau rebahan sejenak, pelototi layar, dan lanjut. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang narapidana. Dia bernama Red. Ini dia Tapana. Red dipenjara because telah merampok di bank, sehingga mendapatkan hukuman penjara 3 tahun. Namun kini si Red sudah menjalani penjara selama 2 tahun. Karena si Red selama di penjara berkelakuan baik, sehingga 1 tahun Red dilepaskan bersyarat. Dengan maksud selama 1 tahun Red berada di luar, jika berbuat onar maka akan kembali di penjara. Saat Red sudah keluar dengan senyuman menggemaskan karena sang istri yang bernama Ani Nina, kita panggil saja dia Ani, yang menjemput dan menyambut si Red. Sehingga sesampai di rumah, hal yang diinginkan pun terjadi. Usai bercocok, Red pun didatangi oleh anaknya yang bernama Beatrice. Kita panggil saja dia Riz. Di mana Riz dari sekolah dengan senang melihat bapaknya sudah datang. Di sana juga Red disambut oleh Lolita, kita sebut saja dia Lita, yang merupakan pengasuh Riz saat Ani pergi bekerja. Detik berganti, kita diperlihatkan salah satu bandara di Amerika. Di sini ada Luke. Luke merupakan warga Perancis yang datang di Amerika, di mana petugas harus waspada because Luke dulunya merupakan buronan. Tapi di sini Luke berhasil meyakinkan petugas sehingga dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Luke yang tak memiliki kendaraan, dia pun bergegas mencuri mobil yang terparkir di basement. Alhasil aksinya pun dipergoki oleh si pemilik, sehingga si pemilik berniat untuk menghubungi polisi. Seketika itu detik berganti, kita diperlihatkan pemilik kafe yang bernama Daddy yang lagi bersantai dengan kekasihnya. Di waktu yang sama datanglah Luke, di mana itu membuat Daddy tak seleng melihat Luke, karena Daddy tahu bahwa Luke merupakan pembunuh bayaran yang paling disegani di Eropa. Maksud kedatangan Luke bukan untuk membunuhnya, melainkan ada urusan khusus. Mendengar hal itu membuat nafas Daddy sedikit lega, sehingga bertanya apa tujuannya. Dijawab bahwa Luke menginginkan beberapa senjata, di mana Daddy merupakan penjual senjata ilegal berkedok kafe. I need some tools. Let's go up to the roof. Di lantai atas kafe Daddy mengoleksi beberapa senjata miliknya. Di sini Luke mencoba senjata dengan hal tak terduga, yakni mencoba dengan menembak langsung kepada seorang dari kejauhan tanpa ada rasa kasihan, rasa bersalah, rasa tidak enakan, rasa berat hati, dan semua rasa. Luke tega mengayunkan peluru terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. It's night vision. Padahal hanya untuk mengetes loh, astagfirullah. Seketika itu Daddy menahan nafas dan menahan angin yang ingin keluar dari anunya. Ketakutan pun terlihat pada saat Luke meminta pacar Daddy untuk mengasah pedangnya yang sudah karatan. Daddy hanya bisa mengiyakan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Zabinelli. What is mine is yours. Terlihat Daddy menunggu pacarnya yang lagi mengasah pedang Luke di dalam WC, di mana salah satu temannya bertanya kenapa Daddy membiarkan pacarnya begitu. Dijawab bahwa Luke adalah pembunuh bayaran yang disegani. Bahkan semua biang kerok di Eropa tak mau berurusan dengannya. You don't get it. Finishing up now? Terlihat Luke keluar dari toilet dan langsung mengeluk-eluk kedua teman Daddy karena digosipin. Daddy yang tampak kebingungan bertanya ke Luke di mana pacarnya. Dijawab kalau Luke sudah membunuhnya because tidak suka ngobrol usai mengasah anunya. Dengan hal itu membuat Daddy dan kedua temannya tas seleng alias kaget. Karena Luke tak ingin membuat jantung mereka lama berdebar, seketika itu
Detik berganti, kita diperlihatkan lagi dengan si Red yang memandangi lukisan istrinya Ani yang menurutku biasa-biasa saja sih. Ani mengatakan kalau hasil lukisan ini akan dibawa ke sebuah pameran yang berharap lukisan Ani habis dibeli. I love anything you make. So, where's the show? Tonight? Well, the devil's in the detail. Di tempat pameran, Ani sudah mengatur beberapa lukisannya. Di waktu yang sama, Ani didatangi rekan bisnisnya yang merupakan pemilik tempat itu. Dia bernama Derek. Di sini, Derek menyampaikan kalau Ani tidak usah tegang, because nanti malam lukisannya akan laku semua dibeli pengunjung. Kemudian Derek mengajak Ani mengobrol di salah satu ruangan, di mana Derek mengungkapkan kalau sebenarnya menyukai Ani. Derek yang sudah kebelet mengajak Ani bercocok tanam, Ani yang mempunyai pasangan langsung menolaknya muntah-muntah dan berkata kalau suaminya sudah keluar dari penjara. Mendengar hal itu membuat Derek sedikit bermental kerupuk. Akan tetapi Derek mengancam jika lukisan Ani tidak habis dijual, Derek tanpa basa kuyup akan meminta semua aset Ani karena telah memakai tempatnya. Bahkan Derek menambah harga untuk sewa tempat yang digunakan Ani, terkecuali Ani siap mengasah badik si Derek yang sudah karatan. Ani yang muak dengan ini langsung pergi begitu saja. Di tempat lain, terlihat Red mendatangi toko temannya. Dia bernama Leroy, kita panggil saja dia Roy. Ini dia Tapana, yang sangat senang melihat sahabatnya sudah keluar dari penjara. Di sini Red sangat berterima kasih karena selama di penjara, Roy lah yang membantu keuangan istri dan anaknya. Kembali ke Ray yang berterima kasih karena Red merahasiakan kejahatan Ray sehingga Ray tidak ikut terseret dalam penjara. Because Ray merupakan salah satu anggota Red yang saat menjalankan aksinya. You're a good friend, Leroy. I wasn't trying to see him in no cage, man. Selang waktu, Red didatangi seorang polisi yang bernama Sanchez. Kita panggil saja dia Chess. Di mana tujuan Chess mendatangi Red untuk mengingatkan supaya jangan bervarian atau macam-macam, because Red masih bebas bersyarat. Di mana sebenarnya Chess tak menyukai Red because hanya di penjara 2 tahun, sehingga Chess menyuruh Red berbalik untuk diperiksa, berharap ada obat-obatan terlarang yang didapat agar Red bisa kembali di penjara. Alhasil, Jack tak menemukan apa-apa. Have a wonderful day. Saat Chess pergi, Ray mengajak Rick masuk di ruang khusus. Terlihat di sana ada berangkas yang merupakan hasil rampokannya dulu. Red yang merupakan ahli kunci kembali mencoba keahliannya. Yang ternyata Red gagal membukanya dikarenakan keahliannya sudah lama menganggur. Setelah membuka berangkas dengan kunci di mana ternyata isinya adalah surat obligasi yang bernilai $600.000 atau setara dengan 8 miliar. Mereka berniat menjual surat tersebut lalu hasilnya dibagi. Di tengah obrolan, Red mengundang Ray untuk datang di acara pameran lukisan istrinya. Ray yang sudah sehati dengan Red tanpa basa kuyup menerima ajakan tersebut. Hey man, I'm just trying to reciprocate. Kembali kita diperlihatkan si Luke, di mana dia menuju ke salah satu mobil yang disukainya. Dia pun menodongkan senjata ke si pemilik, lalu menyuruhnya untuk keluar. Ketika sudah keluar tanpa basa kuyup, Luke langsung menembakinya. Di mana saat Luke ugal-ugalan saat mengendarai mobil tersebut. Sehingga Luke dihentikan oleh polisi yang saat itu sedang patroli. Merasa risih, Luke langsung turun dari mobil. Seketika itu, Unit 666 requesting backup. detik berganti, malam pun tiba, di mana pameran Ani sudah mulai diadakan. Terlihat beberapa kolektor seniman datang di tempat itu. Di situ juga ada polisi Chess, di mana ternyata Chess juga merupakan kolektor seni lukis. Red dan Ray yang bukan jiwa-jiwa seni lebih fokus minum anggur cap orang tua. Juri lukis yang hadir mengkritik lukisan Ani. Dia menganggap kalau lukisan Ani kurang hidup.
Red mendengar itu langsung emosi, sehingga dengan cepat Ray menahannya. Tak mau Red masuk kembali di penjara. Alhasil, tak satu pun membuat kolektor seni membeli lukisan Ani. Di tempat lain terlihat Riz dan Lita, pengasuhnya, sedang bermain game. Usai itu, Lisa menyuruh Riz untuk sikat gigi baru tidur. On va se laver les dents. Lita yang masih main, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat dibuka, ternyata itu adalah si Luke, di mana si Luke lagi mencari Red. Sehingga Lita berkata bahwa Red dan Annie tidak ada di rumah. Seketika itu, Luke dengan santainya masuk tanpa dipersilakan, dengan niat ingin menunggu Red sampai datang. Lita yang menganggap Luke orang jahat, lantas dia langsung menyuruhnya keluar. Luke yang tersinggung seketika itu. Riz yang melihat itu langsung bergegas kabur. Menyadari itu, Luke menembaki Riz. Namun, pertama kalinya tembakan Luke meleset. Luke yang begitu jengkel because baru kali ini tawanannya lolos. Saat kembali ke ruangan, Luke pun kebetulan melihat undangan pameran seni, sehingga memastikan bahwa Red pasti ada di sana. Terlihat Riz yang sudah tiba di pameran, lalu menyampaikan ke ibunya bahwa ada bapak-bapak yang berniat jahat. Selang waktu, datanglah Luke yang mengayunkan peluru ke arah Red. Red yang berhasil menghindar, namun Ray terkena tembakan, membuatnya terkapar seketika itu juga. Chase yang menyaksikan itu langsung adu peluru dengan Luke. Ray yang merasa dirinya dekat dengan kematian langsung memberikan kunci berangkas yang dirampoknya. Sedangkan Luke dengan senang hati mengayunkan peluru untuk menghabisi orang-orang yang ada di sana. Di mana darah berceceran mengenai lukisan Annie, sementara Red berusaha menghindari peluru untuk menyelamatkan istri dan anaknya, lalu bergegas keluar lewat pintu belakang, lalu kabur dengan menggunakan mobil bukan sandal Swallow, yang ternyata Luke berhasil menggapai mobil yang dikendarainya. Di sini Red berhasil menjatuhkan Luke. You blew up my fucking Where the fuck did he go? Di tengah perjalanan, Red menyuruh Annie singgah di toko Ray, membuat Annie bertanya apa yang akan dilakukan di sana. Dijawab bahwa Red dan Ray masih menyimpan hasil rampokannya di masa lampau. Mengetahui itu membuat Annie senang karena bisa membayar sewa tempat si Derek. Sempat-sempatnya pikirkan itu. Lalu bertanya kenapa orang itu ingin menghabisi Red. Dengan kebohongan, Red menjawab bahwa mungkin menginginkan surat obligasi yang ada di berangkas. Tiba di toko, Red langsung bergegas masuk, sedangkan Annie dan Riz menunggu di mobil. Di mana Red dengan terburu-buru mengunci berangkas tersebut, lalu mengambil surat obligasinya. Di waktu yang sama muncullah si Luke dengan mengancam istrinya sambil berkata selama 2 tahun Luke menunggu si Red. Luke sebenarnya bisa saja membunuh Red di dalam penjara, namun hal itu tidak jantan jika melakukan itu. Just got out of the joint, mate. Literally this morning. Killed my brother? What the fuck, Luke? Mate, you got it all wrong. Your brother, he went down in a blaze of glory. The cops did. Akhirnya fakta terungkap kenapa Luke ingin membunuh si Red dan keluarganya, because ternyata adik Luke merupakan anggota Red dan Ray yang ikut merampok. Tapi saat menjalankan aksinya, adik Luke terkena tembakan dari polisi yang membuatnya tewas seketika itu juga. Dengan hal tersebut, Luke menyalahkan Red, di mana itu merupakan ide Red. Red yang mengelak mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan, dan Red menyerahkan surat obligasinya ke Luke. Namun Luke menolak dan tak menginginkan itu. Luke hanya ingin membalas dendam atas kematian adiknya. Tanpa basa kuyup seketika itu, di mana Riz tersenggol membuatnya masuk ke dalam berangkas, sedang Red terkapar dengan peluru yang diayunkan tepat di dadanya. Annie yang tak serang alias kaget melihat itu langsung kabur pergi mencari bantuan. Luke memberikan ucapan terakhir kepada Red, lalu mengunci berangkas agar Riz kehabisan oksigen. Kemudian Luke kembali mengejar Annie yang masuk ke dalam terowongan, di mana Annie berusaha mencari jalan keluar.
Sayangnya terowongan tersebut buntu, sehingga di sini Ani diperhadapkan dengan Luke, di mana Ani harus melawan Luke. Dengan bantuan sutradara, Ani berhasil melumpuhkan Luke, kemudian kembali kabur dari Luke. Di sisi lain, ternyata Red masih hidup because peluru yang diayunkan Luke ternyata mengenai kunci yang diberikan Ray yang disimpan di saku depannya. Sehingga Red kembali membuka berangkas tersebut, akan tetapi kuncinya itu tidak berfungsi lagi akibat sudah kena peluru, sehingga menyuruh Reese untuk bersabar menunggu. Lanjut bergegas menyelamatkan Annie yang sedang dikejar oleh Luke. Di sini Luke kembali bangkit mengejar Annie walau masih tertancap di punggungnya. Benar-benar mengerikan si Luke ini. Dari pertama aku membahasnya aku merinding. Alhasil Luke dapat melumpuhkan Annie lalu ingin menghabisi Annie. Seketika itu muncullah Red sehingga terjadilah adu jotos. Di sini Red kewalahan melawan Luke. Di waktu yang sama datang langsung polisi Chase yang mengayunkan peluru tepat di dada Luke. Luke dengan senyum-senyum jahat mengeluarkan granat dari kantongnya yang berniat mengajak semuanya ke akhirat. Namun apesnya bom tersebut mengenai dirinya sendiri. Kuat juga ya sepatunya. Dengan ledakan yang menghasilkan percikan api sehingga membuat surat obligasi tersebut terbakar. Ternyata leknah. Di sini Chase menyuruh Red untuk menyerahkan diri karena Chase menduga Red masih menyimpan surat tersebut di dalam berangkas. Namun sebelum menyerahkan diri, Red meminta izin ke Chase untuk membuka berangkas karena di dalamnya adalah Reese anaknya. Please. Don't let her die. If I don't crack it right now, she's dead. Just let me crack this. Red berusaha membukanya dengan keahlian yang sudah lama menganggur, di mana Red berhasil mengeluarkan Reese. Kemudian Red bersedia ditangkap oleh polisi Chase. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Chase berubah pikiran menyuruh Red, Annie, dan Reese pergi dari tempat itu sebelum polisi lainnya datang. Detik berganti di mana Red dan keluarga berkumpul di rumah. Mereka berencana tinggal di rumah mertua karena berniat ingin menjual rumah untuk membayar hutangnya kepada si Derek. Selang waktu terdengarlah seorang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah si Derek. Di sini Derek bukan untuk menagih hutang, akan tetapi tujuannya untuk menyampaikan bahwa semua lukisan Annie sudah habis terjual. Bahkan masih banyak yang memesan dari berbagai negara. Hal tersebut dikarenakan lukisan Annie tampak lebih hidup dan menarik setelah terkena percikan darah dari kelakuan si Luke. Wah, tidak sengaja Luke berbagi rezeki ini, walau sudah tewas. Di mana Derek memberikan Annie cek seharga $1 juta hanya untuk uang muka saja. After all, we did work together quite well. So we'll call you, mate. Tamat. Ending yang cukup menewaskan. Pelajaran yang bisa diambil adalah buanglah keinginan untuk balas dendam karena itu tidak menyelesaikan masalah. Walau niat untuk balas dendam, fokuslah pada target tanpa menghabisi orang-orang yang ada di sekitarmu. Saya Ju beserta keluarga yang tidak bertugas undur diri di layar Anda. Salam JAK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.